Bapak Ibu saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe. Salam sehat. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam satu perenungan firman Tuhan, mari kita mendengarkan satu pujian di Sabda dan Doa Malam ini. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Kasih sayang, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Dengan kasih sayang, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Bapak Ibu saudara-saudara,
mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 21. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon urapan dan kasih setia-Mu. Masih di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID dan juga berbagai penyakit yang lain, demam berdarah, bahkan pergumulan-pergumulan hidup silih berganti. Biarlah melalui sabda dan doa malam Jemaat Karambe, melalui firman Tuhan malam hari ini, boleh menjamah kami, boleh menguatkan kami, sehingga kami diberikan hikmat, boleh memahami, bahkan menjalani hidup ini dengan penuh makna bersama dengan Tuhan. Urapi kami dengan roh-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, baik yang ada di rumah maupun di mana saja berada, yang mengikuti acara program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, kita akan merenungkan satu perenungan firman Tuhan. Hidup di dalam hikmat Allah. Hidup di dalam hikmat Allah. Tuo situru kakina anna puang matua. Bacaan kita, kalau kita bandingkan di Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu, di sana mengajarkan puisi Amsal, dan puisi itu memberikan satu pengajaran karena memiliki hikmat dalam memilih yang benar. Karena jikalau kita salah memilih atau mengelola hidup ini tidak berdasarkan hikmat Allah, hidup dalam menghadapi kehidupan yang silih berganti, maka sebenarnya akan berakibat fatal. Orang yang mengelola hidup dengan penuh hikmat Allah, maka dia dikatakan orang yang bijaksana. Tetapi orang yang tidak mengelola hidupnya dengan bijaksana menurut hikmat Allah, maka akan menuntun dia pada kesia-siaan, bahkan kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 ini, Paulus juga berusaha untuk mau menguatkan iman orang-orang percaya yang ada di Efesus. Bagaimana dasar rohani orang-orang yang sudah ditebus dalam Kristus Yesus, supaya betul-betul tidak menyia-nyiakan hidup makna anugerah Tuhan. Paulus menekankan tentang pentingnya hidup bersekutu dan berelasi dengan Tuhan. Nah, supaya betul-betul hidup kita ini bermakna, hidup anugerah Tuhan bermakna demi kemuliaan bagi nama Tuhan, maka firman Tuhan mengajarkan, mari kita betul-betul berhikmat.
Karena itu ada 3 hal yang penting untuk kita simak melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, apa itu hikmat? Apa itu keyakinan? Yang kedua, mengapa hikmat Allah penting untuk Bapak, Ibu, dan saya? Mengapa teramat penting bagi orang percaya? Dan yang ketiga, bagaimana kita hidup di dalam hikmat Allah? Bapak, Ibu, Saudara, yang pertama kita mau membahas bersama-sama apa itu hikmat. Hikmat dalam bahasa Inggris juga disebut wisdom. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu hikmat adalah kesaktian, kebijaksanaan, kearifan. Dan tentu kalau kita mau mengawinkan dalam hal-hal rohani, hidup rohani kita sebagai orang percaya, Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mau Alkitab mengatakan seperti ini, bahwa hidup kita harus senantiasa betul-betul seorang yang memiliki hikmat. Kita harus memperoleh hati yang berhikmat adalah ketika seseorang itu takut kepada Tuhan, ketika seseorang itu menggantungkan hidupnya pada Tuhan, ketika seseorang itu secara arif dan bijaksana memakai patokannya Tuhan, bukan kebijaksanaan manusia saya, bukan keinginan saya, tapi keinginan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, kearifan Tuhan. Karena manusia bisa salah, tetapi jikalau kebijaksanaan dari Allah tidak bisa salah. Dia adalah Allah yang sempurna. Itu yang pertama. Sehingga hikmat dapat dikatakan hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran, hidup dan berpikir sesuai dengan jalan dan pola Allah. Hikmat berarti mendekatkan seluruh hidup dari sudut pandang Allah, percaya bahwa segala sesuatu yang dikatakan Allah itu benar dan merupakan satu-satunya standar hidup yang layak. Bahkan dikatakan dalam Amsal 3 ayat 13-14 bahwa memperoleh hikmat lebih baik daripada memiliki emas dan perak. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa hikmat Allah, kebijaksanaan Allah itu penting? Sebagaimana dikatakan dalam poin yang pertama, hikmat adalah kearifan, kebijaksanaan Allah, patokan Allah. Pengkhotbah pun pasal 5 ayat 1 menekankan bagaimana Salomo dalam masa-masa tuanya menekankan di ayat yang pertama. Dia katakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah di sorga, engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Bacaan ini mau mengatakan, Salomo mau mengajarkan pentingnya kebijaksanaan atau patokan Tuhan bagi manusia secara khusus dan bagi orang yang percaya, bagi Bapak, Ibu, dan saya. Karena tanpa hikmat Allah, maka seseorang akan menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tidak secara arif dan bijaksana mengolah, bahkan menjalani hidup ini berdasarkan patokan Tuhan. Coba bayangkan, jikalau Bapak Ibu hidup berdasarkan patokan manusia Bapak Ibu sendiri, tanpa Tuhan. Kita hidup di luar Tuhan, kita hidup di luar relasi daripada Tuhan, maka tentu akan menuntun kita pada kesesakan, kebinasaan. Nah, ada beberapa hal penting mengapa hikmat Allah itu penting. Kalau kita belajar pada Pengkhotbah pasal 5 ayat 1, dia mau mengatakan, jagalah hatimu dan janganlah lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah itu di sorga, engkau di bumi. Firman Tuhan mau mengatakan, Bapak Ibu, betapa kita manusia rapuh. Karena itu untuk memperoleh mengapa hikmat itu penting, yang Salomo melalui firman Tuhan mau katakan, betapa pentingnya kita harus tahu diri kita. Itu poin penting. Bapak Ibu harus mengenal diri kita, tahu betapa manusia ini rapuh, betapa manusia ini dari debu. Kita tak berdaya tanpa Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa, daya kekuatan pun tanpa Tuhan. Maka dari itu kita harus mengetahui diri kita.
Dan setelah kita mengetahui diri kita, Bapak Ibu, yang rapuh ini tentu membutuhkan Allah. Salomo mengatakan ada Allah di surga dan kita di bumi. Kita membutuhkan yang kuasa itu. Kita membutuhkan Sang Pencipta itu. Itulah kebijaksanaan atau kearifan Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan kuasa, supaya kita adalah manusia yang terbatas, dimampukan Tuhan untuk bijaksana secara arif. Dan ketika kita tahu diri, tentu dengan rendah hati kita akan mengenal diri kita, dan Tuhan sendiri akan memberikan harga diri bagi Bapak Ibu. Terlalu banyak di muka bumi ini orang yang mencari bagaimana harga dirinya, tapi dia melupakan bagaimana dia harus tahu dirinya dan menggantungkan dirinya secara rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan, membutuhkan Tuhan untuk bijaksana mengolah hidup ini supaya diri kita bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Pentingnya hidup menurut hikmat Allah agar supaya kita dapat mengolah hidup ini secara baik, bertanggung jawab berdasarkan patokan Allah. Sebaliknya, hidup tanpa hikmat atau berdasarkan patokan Tuhan akan menuntun kita pada kebinasaan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, Efesus 5 ayat 15 sampai 21 ajarkan bagaimana supaya kita berhikmat, bijaksana menurut patokan Tuhan. Ada beberapa poin yang firman Tuhan mau ajarkan. Yang pertama di ayat 15 sampai 17. Dia mengatakan gunakan waktu secara bijaksana. Gunakan waktu yang Tuhan anugerahkan ini berdasarkan kearifan Tuhan. Dikatakan di ayat 15, memperhatikan bagaimana hidup kita. Janganlah seperti orang bebal. Terlalu banyak orang di muka bumi ini, termasuk kita orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang bebal. Apa itu orang yang bebal? Dalam kamus bahasa Indonesia adalah sangat orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir, atau sukar untuk tidak memahami, mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang arif, yaitu orang yang menggantungkan hidupnya pada kebijaksanaan Tuhan, sehingga dia dikatakan orang yang arif dan cerdik. Dia pandai, dia menjadikan Allah, kuasa Tuhan menjadi patokan hidupnya, sehingga menjalani hidup ini dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh patokan Tuhan, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia hidup di muka bumi ini bukan saja untuk makan, tetapi dia memaknai hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang poin pertama, bagaimana kita hidup secara bijaksana. Dan bagian B dalam firman Tuhan ayat 18 sampai 21 mau mengatakan belajar untuk hidup dalam roh. Ketika poin pertama kita betul-betul mengolah hidup ini secara arif dan bijaksana, poin yang kedua Efesus mau mengatakan di ayat 18, mari belajar untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul dalam roh, dikatakan dalam ayat 18 bacaan kita. Belajarlah hidup bergaul dengan Allah, penuh dengan roh. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, dipenuhi berkali-kali. Anak-anak Allah harus senantiasa mengalami pembaharuan, berkali-kali dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang Kristen harus betul-betul bergaul dan harmonis dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang percaya harus mengalami kepenuhan roh berkali-kali, supaya ia dipelihara, imannya dikuatkan, hidupnya terarah secara benar dalam Yesus. Galatia 3 ayat 5. Dan sebagaimana Dallas Willard juga mengatakan dalam bukunya Bapak Ibu, The Spirit of the Discipline, dia mengatakan begini, satu statement. Waktu teduh adalah disiplin rohani yang paling radikal dalam kehidupan yang dipimpin oleh roh, karena memudahkan kita melakukan disiplin rohani lain seperti membaca firman, berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan. Dalam artian belajar untuk hidup bergaul dengan Tuhan, mari manfaatkan. Bukalah waktu untuk Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, untuk berelasi dengan Tuhan, berekonsiliasi dengan Tuhan. Waktu teduh sangat penting. Jangan mengatakan, oh densia ibadah, densia kumpulan, densia ibadah virtual. Waktu teduh adalah waktu bersekutu dengan Tuhan yang diatur secara reguler, setiap saat, secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Dikatakan di sini, keinginan-keinginan dunia kita ini seringkali mengintervensi, mempengaruhi kita. Tetapi ketika Bapak Ibu mengatur waktu ini secara baik, relasi kita dengan Tuhan, maka kita tidak akan dipengaruhi oleh apakah nafsu materi, nafsu seks, nafsu kehidupan yang penuh dengan keserakahan. Tetapi kita selalu mencari Tuhan. Berhikmatlah berdasarkan hikmat daripada Allah. Hiduplah, kelola hidup ini berdasarkan patokan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara melalui sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan selalu mempercayakan bahwa Allah memampukan Bapak Ibu secara bijaksana hidup dalam hikmat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali mendengarkan satu pujian melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Kita dengarkan bersama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya,
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah mendengarkan satu puji-pujian pada malam hari ini dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan. Yang pertama yang dalam kelemahan tubuh, dan kemudian ada juga yang berulang tahun. Yang dalam kelemahan tubuh ada Mama Kevin di Makassar, Nenek Kevin di Makassar, Nenek Evan, Nenek Reski Batan, Bapak Frederick Pase, Bapak Markus Basang, Bapak Yakin Tandirerung, Mama Hana, Nenek Eva, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pongong Padati, Nenek Cynthia, Nenek Yusri di Laki Padada, Mama Yusri Laki Padada, Yusri di Laki Padada, Mama Sandi Pemulihan, Bapak Lisa anak-anak dan cucu dan menjalani isolasi mandiri, Bapak Yanto di Jakarta dalam kelemahan tubuh. Kemudian ada yang berulang tahun, Bapak Andarias Tandikama, Ibu Marnis Datu Lembang, Saudara Kalpianus Marasi Tage, dan Saudari Agnesia Basang. Kemudian ada pokok doa keluarga secara khusus dari Bapak Milu Parinding, yaitu bersyukur keluarga dalam keadaan sehat, Bapak dan Mama Ito dalam usaha menjahit, anak-anak dalam bangku sekolah dan pertumbuhan, orang tua dalam masa tua di Rembon dan di Karambe, dan saudara-saudara di rantau dalam rumah tangga dan dalam pekerjaan masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun sudah hampir 2 tahun kami tetap dan masih menjalani pandemi COVID, tapi anugerah kasih Tuhan, kepastian hidup kekal, senantiasa menjadi kekuatan kami menjalani ini. Dan firman-Mu kembali menjadi berkat bagi kami malam hari ini Tuhan, bahwa bagaimana kami mengelola hidup ini yang silih berganti, yang betul-betul menerpah kami bagaikan badai yang luar biasa, mempengaruhi emosi-emosi dan perasaan kami, bahkan iman percaya kami. Tapi firman-Mu hari ini menyapa dan menguatkan kami melalui program jemaat-Mu di Jemaat Karambe, Sabda dan Doa Malam. Oh Tuhan, Engkau menjamah Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di Makassar, baik yang sementara isolasi mandiri, baik yang sementara pemulihan. Bahkan kami berdoa, mungkin di sana-sini sudah ada yang merupakan korban terpapar karena COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau menguatkan kami. Kami mohon berikan hikmat bagi kami, menyadari diri kami membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasa-Mu secara bijaksana. Oh Tuhan, arahkan kami untuk semakin hari semakin berelasi dengan-Mu, semakin mencari waktu dalam saat-saat teduh, supaya kami berelasi dengan Tuhan. Karena di tengah-tengah seperti ini, kami membutuhkan kuasa Tuhan, hikmat daripada Tuhan, supaya baik kami yang terpapar, baik kami yang mengalami banyak korban, baik kami yang isolasi mandiri, baik kami yang berjuang karena kesehatan, kami mohon Tuhan berikan kebijaksanaan, kearifan untuk bisa memahami dan mendewasakan kami dalam menjalaninya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua, baik yang ada di Makassar maupun di Toraja ini, sembuhkan dengan urapan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun, biarlah Tuhan memberikan satu kedewasaan iman menjalani hidup, dan pertambahan umur biarlah semakin hari semakin memaknai hidup anugerah Tuhan ini dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Milu Parinding. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menerima ungkapan syukur mereka atas kesehatan, dan ada usaha menjahit Mama Ito. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati Nenek Ito dan seluruh saudara-saudara keluarga di mana saja berada. Tuhan memberkati pelayanan Sabda dan Doa Malam, saudara-saudara yang Tuhan pakai meliput acara ini. Tuhan memberkati, Tuhan jauhkan dari COVID-19. Pun bagi bangsa dan negara kami yang memerangi dan menyalurkan vaksin, Tuhan memberkati, sehingga lindungan Tuhan menyertai bangsa negara kami, TNI, Polri, dan yang ada di garda depan, para tenaga medis, bahkan kami sebagai orang-orang percaya-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkan doa kami,
Ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur pada malam hari ini melalui sabda dan doa malam jemaat Karambe boleh memberkati kita melalui firman Tuhan. Salam sehat, merdeka, Tuhan memberkati.